Ya, shalom, kami ucapkan selamat berdatang atau selamat bergabung kembali di pagi yang luar biasa sepanjang malam Bapak Yahweh yang telah menjaga kita sehingga kita bisa cukup istirahat dan pagi ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan sabat yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum mulai kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kami percaya acara ini akan berjalan dengan luar biasa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh atas kasih dan anugerah-Mu ya Bapak Yahweh. Sehingga di pagi hari ini kami dapat bersama-sama melaksanakan apa yang Tuhan telah perintahkan dalam sabat ini ya Bapak Yahweh. Puji syukur anugerah yang besar bagi kami ya Bapak di dalam pimpinan-Mu ya Bapak Yahweh. Pimpin Bapak ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya di dalam pimpinan-Mu yang sungguh luar biasa. Segala campur tangan kuasa gelapan yang mengganggu jalannya ibadah kuperintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Roh Kudus tuntun dan pimpin kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita kumandangkan Shema Yisrael, Israel, dan bersama-sama kita bisa bangkit berdiri. Haleluya. Shema Yisrael, Yahweh Bapak Yahweh, Kaulah Tuhan kami satu-satunya, Tuhan yang hebat, yang sungguh luar biasa. Dimuliakanlah namamu, dibesarkan kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami telah berdoa. Amin, haleluya. Kami persilakan bisa duduk kembali. Mari bersama-sama kita angkat pujian Aniba Aleka. Haleluya. Bejol me orido de sopha Le farihaditani selha Uleula bibi ala la chika Aniru sirso aetoka Yesua, Yesua Elekai ekyaye Uleula bibi Harkona parenti Mejor mi onido de soja
boleh ulang mimpi Haleluya cinta Hadirus Kristus Tuhan Yesuah ke Yesuah mereka dimenjaga boleh olah mimpi Haleluya cinta Hadirus Kristus Tuhan Yesuah ke Yesuah mereka dimenjaga Hadirus Kristus Yesuah ke Yesuah mereka dimenjaga boleh olah mimpi Haleluya cinta Hadirus Kristus Yesuah ke Yesuah mereka dimenjaga Terima kasih ya Tuhan Raja yang besar penuh kemuliaan Terima sembah kami Bapa Terima kasih atas Kau yang sungguh baik setiap kami memuji Kau yang Raja besar Terima kasih Bapak Yahweh atas kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Bapak Yahweh, di mana Kau yang semuanya di atas pujian. Amin. Kami akan terus memuji, memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Bapak Yahweh. Kami pun bersuka atas nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita orang-orang pilihan yang luar biasa. Orang-orang yang telah diselamatkan di akhir zaman ini Tuhan telah singkapkan semua Bapak Yahweh yang luar biasa bagi anak-anaknya. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersama-sama bisa bangkit berdiri. Kita kumandangkan pujian. Kita dipilih dari segala bangsa yang sungguh luar biasa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya
hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan yang hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, sungguh luar biasa Bapak Yahweh bagi kita semua. Sungguh luar biasa Bapak Yahweh bagi kita semua. Mari bersama-sama terus kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita bersuka cita luar biasa di pagi yang luar biasa. Haleluya. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Vola setia beadami, Rikama yudhemi, Sakorila akairoi, Befis vilale rahami, rahami mafake. Kami kafake lemah cinta kami mafake Aleman cinta kami mafake. Vola sefila beadami, Rikama yudhemi, Sakorila akairoi, Befis vilale rahami, kami abadi kami mafake. Rahami mafake, lemah cinta, rahami mafake. kami nafake kami nafake Lemah cinta, rahami mafake. kami nafake Rahami mafake. Haleluya. Amin. Haleluya, sungguh luar biasa. Pagi yang cerah yang luar biasa. Amin. Kita sukacita dalam nama Bapak Amin. Yahweh. Mari Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kami persilakan bisa duduk kembali. Sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan renungan firman. Mari kita angkat pujian. Baru kata Yahweh, Elohe, Melek Haolam. Haleluya. Aduh hatta Yahweh Eloheinu melech haolam Yubri Hasia. Baruch atah Yahweh Eloheinu
Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa Yahweh, untuk kemurahan dan kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami, sehingga di pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Amen. Dan semua ini oleh karena anugerah dan kasih Bapa yang begitu besar. Amen. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami tidak mengembara kemana-mana, tetapi kami boleh memusatkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada saat pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu materi yang saya beri tema Nyalakan Cahayamu.
Untuk itu kita akan bersama-sama membaca kitab suci kita. Saya ajak untuk saudara membuka kitab suci kita di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 13 ayat 9, kemudian kitab Kohelet, itu saya salah nulis ya, bukan pasal 12 tetapi pasal 8 ayat yang pertama, kemudian kitab Yesaya pasal 58 ayat 10, dan kitab Matius pasal 5 ayat 16. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Yang pertama di dalam kitab Mislei, demikian bunyinya. Cahaya orang benar menggembirakan, tetapi pelita orang fasik akan dipadamkan. Saudara perhatikan kata cahaya. Kemudian kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 1. Siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kita baca lagi di kitab Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-10. Dan ketika engkau membawa jiwamu kepada yang lapar dan memuaskan jiwa yang sengsara, maka terangmu akan bercahaya dalam kegelapan dan kegelapanmu akan menjadi seperti siang hari. Kemudian kita akan lihat di ayat yang terakhir, di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikianlah bunyinya. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya khotbah tidak seperti biasa ya, tapi saya duduk karena ada usulan supaya sekali-kali khotbah sambil duduk seperti Yesua yang duduk di kapal. Ya, baik, saudara-saudara, saya akan menerangkan tentang arti dari firman Tuhan ini. Tadi kita membaca 4 kali, saudara menemukan ada kata cahaya berulang kali. Tentu saja yang dimaksud cahaya di situ, saudara, bukan cahaya seperti lampu yang sedang menyorot saya ini, bukan itu. Bukan tubuh kita lalu memancarkan cahaya, lalu malam hari dalam kegelapan yang mengeluarkan cahaya, tidak, saudara. Tetapi yang dimaksud cahaya di situ adalah cahaya dari aura kehidupan manusia. Apabila saudara memiliki aura yang cerah, maka saudara akan disukai oleh banyak orang. Dan bukan cuma itu saja, tetapi pintu-pintu mujizat terbuka untuk saudara. Jadi terangnya cahaya, aura di dalam hidup manusia itu membawa dampak yang sangat luar biasa. Saudara mungkin tanya, aura itu apa Pak? Ya, aura itu adalah cahaya yang memancar dari tubuh kita, itu tergantung dari sikap hati. Saudara bisa memperdalam kata aura di dalam video saya yang saya kasih tema aura. Jadi saudara bisa lebih paham dulu, ya, aura itu apa. Jadi sebetulnya saudara, kalau sekarang ini seperti sekarang ini kan enggak kelihatan cahayanya, bukan? Tetapi kalau difoto dengan foto Kirlian namanya,
maka tubuh kita itu sebetulnya memancarkan cahaya. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya ungu, bahkan ada yang berwarna putih. Dan itu tergantung dari sikap hati saudara. Kalau saudara sedang marah, sedang emosi, coba difoto pakai kamera Kirlian. Maka yang ada di sekeliling saudara itu akan berwarna merah. Nah itu aura, saudara-saudara. Orang memakai talit dengan yang tidak pun itu akan kelihatan auranya. Makanya saya katakan coba saudara lihat di video saya itu ada fakta secara ilmiah. Ya. Jadi bukan pakai talit ini sok-sokan, bukan begitu, saudara-saudara. Ya orang yang nggak tahu ya maklum. Ya, tapi karena saya tahu dengan memakai talit, memakai kepa, itu auranya akan berubah. Jadi aura itu adalah cahaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia sehari-hari, apabila aura kita memancar dengan bagus, maka secara otomatis hidup kita itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya jadi ingat tentang sebuah cerita. Saya akan ceritakan terlebih dahulu ya. Saya sangat terkesan dengan cerita tentang seorang pegolf. Ada seorang pegolf yang mengayunkan stiknya untuk memukul bola. Tetapi ternyata stik itu, bola itu masuk ke dalam kantong, saudara-saudara. Nah untuk mengayunkan lagi, itu tidak boleh bolanya diambil. Ya itu peraturan di golf itu begitu, saudara-saudara. Jadi ya harus dipukul bolanya pakai stik itu. Tetapi dengan adanya kantong itu, maka resiko untuk berhasil itu sangat minim. Sedangkan dia harus memukul bola kembali. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pegolf ini? Kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira kalau saudara harus memukul bola ini, apa yang akan saudara lakukan? Karena aturannya tidak boleh diangkat, saudara-saudara. Bolanya harus tetap ada di kantong itu, karena jatuhnya di situ. Mungkin ada orang penonton yang melempar kantong itu atau ada banyak faktor, sehingga kantong itu ada di situ. Kira-kira menurut saudara apa yang harus dilakukan? Bolanya nggak boleh diambil pakai tangan. Apakah akan langsung dipukul? Resiko untuk berhasil itu sangat tipis. Tetapi saudara-saudara, pegolf ini dia mampu mengendalikan emosinya. Dia tidak marah, dia tidak emosi. Nah di sini saya katakan, ketika seseorang itu bisa tenang, itu auranya akan memancar. Hikmatnya pun akan turun. Apa yang dilakukan oleh pegolf ini, saudara-saudara? Dia ambil geretan dan kantong kertasnya itu dibakar. Nah, jadi nggak ada penghalang lagi, bukan? Itulah yang saya katakan, kalau kita bisa tenang, maka saya bisa memetik pelajaran dari pegolf ini. Kalau dia panik, dia mungkin marah-marah. Dan malah bolanya nggak akurat. Tetapi ketika kantong itu dibakar, dia tenang, oh jalan satu-satunya yang harus dilakukan adalah dibakar aja kantongnya. Kan tidak salah, saudara. Dia tidak memegang bolanya kok. Dia juga tidak memindahkan, tinggal dibakar. Kemudian dipukul lagi bolanya dan akhirnya masuk dan menjadi juara. Apa yang kita bisa petik pelajaran dari kisah ini, Bapak Ibu? Tidak lain adalah karena ketenangan. Pengendalian emosi, ketenangan itu sangat penting sekali.
ada berapa banyak di antara kita, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak bikin kita nyaman, Bapak Ibu, sering orang tidak tenang. Orang panik, marah-marahnya dulu, emosinya digedek-gedek, sehingga nggak membawa hasil apa-apa. Saya tidak tahu masalah apa yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara alami. Tetapi kuncinya adalah ketenangan. Ketika saudara tenang, aura cahaya memancar sangat bagus, hikmat itu turun, saudara bisa mengambil suatu tindakan yang tepat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi dalam situasi kritis sekalipun, jangan pernah kita munculkan ke permukaan tentang kepanikan, kecemasan, kekhawatiran, takut, marah, dan lain-lain. Beberapa waktu ini saya kembali di WA beberapa orang, dia berkata begini, Pak, ini keadaan Indonesia semakin kacau karena orang-orang tidak bisa diomongin, mereka uyel-uyelan di pasar dan sebagainya. Dan diprediksi Indonesia akan mengalami banyak sekali korban nyawa. Saya katakan, kenapa Anda panik? Ya habis gimana nih kondisinya kayak begini, saya jadi takut. Ya nggak usah ditakutin, terus kalau takut saudara mau apa coba ayo? Saudara panik terus saudara mau apa ayo? Saudara nggak bisa berbuat apa-apa kan? Saudara nggak mungkin pergi ke pasar ambil toa teriak-teriak di sana. Dan kalau Anda melakukan itu, apakah orang-orang itu lalu mikir-mikir ini ada pengumuman seperti ini? Enggak. Lalu ngapain saudara pusing? Ya biarkan saja sudah, yang penting kita jaga hati, jaga diri, jaga kesehatan, selalu bersih. Saya percaya kok Tuhan pasti tolong. Ya, dan tentu kita andalkan Tuhan, enggak perlu panik, enggak perlu takut, enggak perlu cemas, enggak perlu khawatir. Makanya saya katakan, kalau saudara khawatir terus mau apa? Buat sebuah pertanyaan seperti saya. Misalnya kekhawatiran tiba-tiba datang, waduh nanti kalau begini gimana? Terus mau apa? Itu saja pertanyaannya simple, saudara-saudara. Ya, yang penting saya katakan bahwa kepanikan itu tidak akan pernah menghasilkan jalan keluar dengan pola yang nalar. Saya pernah bercerita satu kisah, Bapak Ibu, yaitu tentang peristiwa yang terjadi yang diceritain oleh teman saya, seorang pendeta. Dia punya jemaatnya tuh kaya raya, saudara-saudara. Nah, pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu ada peristiwa anti Tionghoa yang pertama kali. Apa yang terjadi? Orang ini dia kumpulkan hartanya di sebuah stoples, ya ada berlian, ada macam-macam gitu ya. Barang-barang yang kecil tapi harganya mahal, dia kumpulkan di dalam stoples, saudara. Dia berpikir kalau nanti orang-orang pada ribut, ya tiap rumah kan digedor, dijebol, saudara-saudara. Dia berpikir, saya akan lari lewat belakang, kekayaan satu-satunya yang saya miliki, stoples ini akan saya bawa untuk saya lari. Tetapi, saudara, apa yang terjadi? Peristiwa itu semakin brutal. Penjarahan terjadi di mana-mana dan semakin lama semakin dekat. Polisi sudah tidak lagi bisa mengantisipasi karena masanya itu kelewat banyak, saudara-saudara. Dan tidak peduli, pokoknya jarah-jarah saja. Sudah enggak ada hukum sama sekali pada waktu itu. Lalu begitu dia tahu tetangganya mulai didobrak rumahnya, dia berpikir inilah saatnya untuk saya melarikan diri. Nah, di tengah-tengah kepanikan, orang ini, orang Tionghoa ini, seorang encim-encim yang tua, ya, dia lari keluar lewat belakang, dia bawa stoples, saudara-saudara.
Dan begitu sudah sampai di tempat yang aman, ternyata dia terperangah sebab stoples yang dia bawa bukan stoples berlian yang ada di dalamnya, tapi stoples yang isinya permen, saudara-saudara. Langsung saat itu juga dia syok, pingsan, dan cerita selanjutnya saya tidak tahu, saudara-saudara. Tapi dari kisah ini, saya perlu memberitahu bahwa kepanikan, ketakutan, kecemasan tidak akan pernah membawa daya pikir yang matang, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bercerita lagi mengenai hal ini. Ya, ini tentang kisah nyata dari 2 orang pilot tempur, saudara-saudara, yang pesawatnya ditembak dan untuk menghindari kejaran dari tentara Serbia pada waktu itu orang ini, ya, namanya Burnett, itu dia melarikan diri karena teman satunya sudah mati ditembak. Nah, yang satu ini dia melarikan diri, sementara musuhnya begitu banyak dengan senjata yang siap ditembakkan. Dia sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi, dia nggak bawa senjata sudah. Tapi di tengah-tengah pelarian itu, dia melihat di situ ada kubangan yang berisi mayat selesai pembantaian beberapa waktu yang lalu, belum lama, saudara-saudara. Jadi di situ dia lari dan loncat masuk menyusup di bawah mayat seseorang, saudara-saudara. Dan itu sempat difilmkan dengan judul Behind Enemy Lines. Ini bagus sekali. Saya sempat nonton filmnya, saudara-saudara. Ini film perang dan cukup rame. Jadi pilot Amerika ini dia melarikan diri, dia melompat menjatuhkan diri di antara mayat-mayat yang bergelimpangan di situ. Dan dia masuk ke tubuh dari mayat yang ada di situ. Sementara temannya dia di markas besarnya dia mengamati, di situ kelihatan sekali ya di radar itu bahwa dia masih hidup, orang yang hidup itu masih berwarna putih gitu ya. Sementara musuhnya begitu banyak dia mengepung. Saudara tahu enggak? Dia dalam keadaan tenang. Dia tidak menunjukkan gerakan sama sekali. Sehingga musuh-musuh yang sudah mengepung itu, rupa-rupanya dia mengira bahwa yang pilot ini dia mati juga di situ. Sementara tentara-tentara Serbia yang melakukan penyerangan kepadanya berusaha untuk turun mendekati mayat-mayat itu, saudara. Tetapi mayatnya sudah berbau busuk. Ya, jadi dia mengurungkan niatnya. Jadi dia berpikir, nggak mungkin dia di sini. Paling juga sudah mati, orang dilihat nggak ada gerakan apa-apa kok. Lalu musuh-musuhnya ini, orang-orang Serbia, tentara-tentara Serbia ini meninggalkan dia. Temannya yang melihat dari radar sudah empot-empotan, saudara-saudara. Di situ pengepungan sudah betul-betul dikepung total. Tetapi ada hal yang menarik dari cerita ini. Yaitu apa? Di tengah-tengah kondisi yang krisis, yang sangat kritis pada waktu itu, pilot yang bernama Burnett ini, dia menjatuhkan diri di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan, sekalipun dia tahu di situ baunya busuk. Dan tempatnya pun itu bukan tempat yang enak, tapi kayak lumpur begitu, saudara-saudara. Dia menyusup, memasukkan tubuhnya di bawahnya salah satu dari mayat. Jadi kalau dia ditusuk pakai bayonet yang kena ya jenazah yang ada di atasnya. Saudara bisa bayangkan, pada waktu itu pilot ini pasti secara manusia dia takut. Secara manusia dia juga sadar bahwa tentara-tentara Serbia ini mengelilingi.
Ini kan perjuangan antara hidup dan mati, saudara-saudara. Semua pembicaraan dari tentara-tentara Serbia itu dia dengar. Dia juga merasakan busuknya mayat-mayat yang bergelimpangan di situ. Tetapi, saudara, ketenangannya menyelamatkan dirinya dari kematian. Oleh karena itu, pada materi di hari Sabat ini saya ingin memberitahukan kepada saudara, dalam situasi seperti apapun yang saat ini mungkin bikin hati saudara tidak nyaman, tidak tenang, dibikin panik, yang pertama harus dilakukan adalah tetap tenang. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Itu ayat firman Tuhan yang menginspirasi kita. Saya tahu bahwa saat ini banyak orang-orang yang panik. Saya dengar perusahaan KFC saja guling sekarang, saudara-saudara. Ada ribuan karyawan yang di PHK. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang guling. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, tetaplah tenang. Apa yang terjadi saat ini sifatnya sementara. Sekali lagi, tetaplah tenang. Karena ketenangan akan membawa pancaran aura yang sangat indah. Dan peristiwa yang seperti ini adalah peristiwa yang sementara. Kesempatan ini saya menyadari semua orang panik karena melihat perusahaan-perusahaan besar pada guling. Tapi sekali lagi kuncinya adalah tenangkan hati saudara. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam saya tidak pernah melewatkan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Para subscriber video saya. Yang tentu saya berdoa terutama untuk Jemaat Aleph Tau dan saudara-saudara yang percaya kepada Bapa Yahweh. Saya terus doakan tiap-tiap malam. Kami bersama dengan seluruh keluarga pastori. Saya berdoa, Tuhan berikan pertolongan, perlindungan, ketenangan untuk umat-umat-Mu yang mengagungkan nama-Mu yang besar dan ajaib. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi, tenanglah. Jangan banyak berbicara, jangan banyak berulah, diam hanya sementara saja. Saya percaya, kalau saudara hari ini mungkin merasa, oh ternyata perusahaanku ikut terguling. Saya katakan sekali lagi, tetap tenang Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Tetap tenang. Hal ini tidak akan kekal menimpa hidup saudara. Anggaplah ini ibarat seperti panah yang tertarik mundur. Apakah dengan seolah-olah tertarik mundur itu berarti kalah? No, tidak Bapak Ibu. Saudara mundur sejenak tetapi melesatnya lebih dahsyat daripada waktu-waktu yang lalu. Itu doa-doa saya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi tenangkan hati saudara. Saya mengasihi saudara, tiap-tiap hari terus saya dukung doa. Ini saya katakan berulang-ulang supaya saudara ingat. Ada seseorang yang selalu berdoa untuk saudara saat ini. Engkau merasa mundur, bayangkan anak panah mundur sejenak tetapi itu akan melesat lebih cepat dari apa yang bisa kita duga. Yang penting, jangan lepas dari visi dan impian saudara. Sama seperti orang memanah kan begitu Bapak Ibu. Dia arahkan panahnya, kemudian dia tarik mundur. Tapi waktu dia tarik mundur, mata si pemanah itu akan terus menuju ke sasaran. Bukan berarti waktu tarik mundur matanya jelalatan ke sana kemari. Enggak bisa saudara. Tetap terarah kepada satu sasaran.
tarik, dan waktu dilepas, dia akan melesat dengan kecepatan berlipat-lipat kali ganda. Jadi sekali lagi, tenangkan hati saudara semua. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya katakan bahwa dalam situasi apapun yang bikin saudara tidak nyaman, tetap dalam ketenangan. Terkadang, saudara-saudara, kita merasa bahwa kondisi seperti ini itu akan menghancurkan kita semua. Saya katakan tidak. Semua akan berakhir. Dan dalam situasi seperti ini saya katakan saudara adalah pemenangnya. Terkadang saudara-saudara, kita perlu menjadi seseorang yang dalam tanda petik bisu tuli. Itu penting juga saudara-saudara, ilmu bisu tuli itu penting. Yaitu apa? Untuk menghadapi emosi lawan. Karena lawan kita itu sebetulnya yang paling berat bukan dari luar, saudara-saudara. Tapi lawan kita yang paling berat itu dari dalam diri kita sendiri. Kalau dari luar, saudara abaikan saja sudah selesai. Tapi kadangkala di pikiran dan hati itu masih ngomong terus, saudara-saudara. Nah lo, gimana nih kondisinya seperti ini? Nah lo, apa yang harus kamu lakukan? Ngoceh terus, saudara-saudara. Nah ini yang saya katakan musuh yang paling berat. Itu sebabnya kita perlu menjadi seseorang yang dalam tanda petik bisu tuli. Bisu artinya tidak perlu bikin komentar macam-macam. Udah diam saja dah. Karena diam itu emas. Silent is golden. Diam itu emas. Dan kita juga perlu tuli. Artinya apa? Enggak usah dengar berita-berita yang buruk. Makanya kalau ada berita yang buruk, pertanyaan, terus kita mau apa? Saya kadang aneh ya saudara. Masih saja ada orang yang kirim WA saya hal-hal yang buruk. Lalu kalau kirim WA saya tentang hal-hal yang buruk, terus saya mau apa? Gitu loh. Saya ngamuk ya tidak bisa. Saya protes ya tidak bisa. Ya sudah jalani saja. Mau situasi buruk seperti apapun, enggak ngaruh bagi saya. Oleh karena itu, cobalah. Mungkin saudara yang suka kirim-kirim berita yang buruk, yang berenergi negatif. Mungkin bukan cuma sama saya saja loh. Saudara berpikir, wah ini menarik juga nih. Ini perlu dikirim ke si A, si B, si C. Enggak disortir terlebih dahulu. Kenapa Anda tidak mensortir, saudaraku? Harusnya saudara sortir dulu, ini kira-kira energinya baik gak ya? Kalau saya kirim ke Pak Lukas itu kira-kira Pak Lukas suka atau enggak ya? Harusnya kan begitu. Saudara kirim ke teman, ke sahabat, pikir dulu. Ini kalau saya kirim, teman saya ini senang atau tidak? Tapi kita enggak perlu pakai sortir, dia pikir, wah ini hebat ini, mengerikan. Kirim di broadcast. Ya kalau beritanya itu benar. Padahal berita-berita yang sekarang kebanyakan hoak itu banyak, saudara-saudara. Coba Anda pikir sekarang. Anda kirim seperti itu tujuannya apa? Mungkin saudara sendiri yang ketakutan. Lalu saudara membagi ketakutan saudara kepada yang lain. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau kirim video sama saya lihat saja, ini energinya kurang baik, langsung saya hapus. Maaf ya, kalau saya tidak sempat untuk melihat video. Makanya banyak orang yang tanya, Pak Lukas sudah lihat video ini belum? Saya dikirimi, tapi saya tidak mau melihat. Karena itu akan ngotori hati saya, ngotori pikiran saya. Karena bagaimanapun energi yang buruk itu akan menyusup. Saya tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, dalam kondisi seperti apapun, jangan banyak komentar yang tidak perlu. Tenangkan hati dan lihatlah pertolongan Tuhan itu datang.
Saya jadi teringat tentang Nabi Elisa yang bersama dengan bujangnya atau pembantunya yang bernama Gehasi. Pada waktu itu, tempat di mana dia berada, dia dikepung oleh tentara Aram, saudara. Dan ceritanya Gehasi ini, pembantunya Elisa ini, dia keluar dari rumah itu. Waktu keluar dia lihat tentara Aram begitu banyak. Dia langsung lari balik, dia teriak-teriak, celaka tuanku, celaka tuanku. Jadi yang muncul pertama kali apa? Celaka, saudara-saudara. Celaka tuanku, tentara Aram mengepung kita begitu banyak. Lalu apa yang dilakukan oleh Elisa? Mana tentaranya? Ayo kita cari tempat pelarian. Begitu? No. Elisa tidak seperti itu. Elisa katakan, tenang, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada tentara yang mengepung kita. Lalu Elisa berdoa, minta supaya Gehasi matanya dibuka. Tapi jelas yang dimaksud Elisa di situ bukan mata jasmani ya, tapi mata rohani. Mata yang bisa melihat ke alam supranatural. Dan waktu dia berdoa, apa yang terjadi? Mata rohani Gehasi dibuka lebar, dia melihat tentara-tentara Syamayim, malaikat-malaikat penjaga, itu melindungi tempat di mana dia berada. Sehingga Gehasi menjadi tenang. Hari ini saya beritahu kepada saudara sekalian, jangan pernah takut. Karena yang menyertai saudara itu jauh lebih banyak daripada serangan-serangan yang saat ini ada. Jangan pernah takut karena Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang selalu melindungi, menjaga dan memberkati hidup saudara. Tenangkan hatimu, saudara-saudara. Coba lihat, Elisa dan Gehasi sama-sama menyembah Bapa Yahweh. Dia juga ada di tempat yang sama. Dia juga dalam waktu yang sama. Tetapi gaya berpikir dua orang ini berbeda. Gehasi begitu melihat sesuatu, mulutnya langsung ngomong, celaka. Apakah benar saudara seperti Gehasi? Celaka, waduh, bahaya. Apa saudara akan seperti itu? Atau saudara akan mengambil satu sikap, apapun yang terjadi, aku tidak pernah takut. Sekarang ditakutin apa sih saudara-saudara? Ayo saya mau tanya sekarang Bapak Ibu, yang saudara takutkan itu apa coba? Mati bukan? Lah mati 100 tahun, mati 10 tahun lagi, mati besok, mati nanti malam, sama saja kok. Betul gak saudara-saudara? Ya paling kita mati, makanya kita siap saja. Yang penting kita berpegang kepada nama Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, Anda pasti selamat. Percayalah itu, saudara-saudara. Saya kok nggak pusing tuh, orang mau ribut macam apa, nggak pusing. Saya paling-paling mati kok, bingung, saudara-saudara. Mati besok ya sama saja, mati nanti malam ya sama saja. Yang penting kalau saya mati, saya akan ketemu dengan Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Karena saya percaya dengan segenap hati, hanya dialah satu-satunya sang pencipta alam jagat raya yang telah turun ke dalam dunia ini. Menyelamatkan umat manusia seisi dunia. Jadi saya tenang, saudara-saudara. Kalau memang kondisinya harus seperti ini, ya sudah, suruh bagaimana lagi. Iya kan? Tenang saja, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lanjut, saudara-saudara. Sekali lagi dari kisah tersebut, ya, tentang Gehasi dan Elisa, itu kuncinya adalah ketenangan. Jadi fokuslah pada hal yang lain secepatnya. Atau apa? Mengalihkan perhatian ke hal-hal yang lain. Kalau saat ini saudara sedang dicekam oleh rasa takut. Paham Bapak Ibu? Kalau hari ini sedang dicekam rasa takut, alihkan dengan
bermacam-macam. Misalnya saudara membaca kayak, saudara mendengar dagelan kayak, atau saudara melihat apapun, pokoknya yang bisa mengalihkan perhatian saudara dari perasaan energi negatif. Karena energi negatif itu akan membuat aura saudara itu menjadi tidak bagus, saudara. Dan saudara sekali lagi dalam kondisi yang mendesak, cepat tutup mulut dan saudara tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan. Tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Dan saudara bisa katakan, Bapa Yahweh, Engkaulah penolong dalam hidupku. Bapa Yahweh, Engkaulah pembela dalam keluargaku. Bapa Yahweh, Engkaulah pelindung dalam perusahaanku. Bapa Yahweh, Engkaulah yang menolong seluruh kehidupanku. Percayalah Bapak Ibu, semuanya akan menjadi pemenang dan saudaralah yang menjadi pemenang. Malam hari ini saya akan menceritakan tentang banyak hal yang saya sebut dengan istilah 5 jenis emosional vampir. Saudara tahu film vampir? Saya dari dulu ya suka nonton film horor, saudara-saudara. Kalau saya masih ingat ya waktu tahun 75 saya nonton film horor, itu ada seorang bintang film yang sangat bagus namanya Christopher Lee. Dia kalau jadi Dracula itu hebat, saudara-saudara. Nah, Dracula ini dia punya kebiasaan itu menggigit leher perempuan, saudara-saudara. Lawannya digigit dan diambil darahnya. Diambil, disedot darahnya, akhirnya orang tersebut mati. Jadi yang namanya vampir itu selalu menghisap darah. Tetapi saudara-saudara, ada vampir-vampir alam supranatural yang saya sebut vampir penyedot atau penghisap energi. Dan itu sangat berbahaya. Apa yang harus dicermati dengan vampir yang menghabiskan energi kemenangan saudara? Jadi saya tunjukkan ya, nanti saudara akan ketemu dengan vampir, yaitu 5 jenis emosional vampir. Artinya penyedot energi itu 5 jenis. Dan ini cukup menarik ya kalau saya pelajari, saudara-saudara. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah intimidator. Intimidator ini, saudara-saudara, adalah orang yang sikapnya itu petentang-petenteng, sok hebat, mulutnya itu selalu mengancam atau mengintimidasi. Saya kira di tempat saudara ada enggak orang-orang yang model kayak gitu, saudara? Sikapnya tuh petentang-petenteng kayak Yahya gitu ya. Mulutnya tuh kotor, mengintimidasi, ngancam terus, saudara. Memang repotnya orang yang jenis ini itu paling banyak di mana-mana. Dan sebenarnya orang-orang yang model seperti ini, saya menyebutnya orang yang punya kelainan jiwa. Saya bisa menyebut dengan istilah psikopat. Psikopat ini biasanya kalau ada dalam rumah tangga, dia itu petentang-petenteng mengintimidasi keluarganya. Istrinya diancam, anaknya diancam, sampai anak tidak akrab dengan papinya. Nah, tetapi ketika dia berhadapan dengan orang luar, dia nggak punya nyali, saudara.
Jadi saya bisa menyebut orang yang sok petentang-petenteng itu sebetulnya nyalinya kecil. Cuma gaya saja supaya apa? Dilihat, wow, menakutkan, mengerikan. Tapi dia tidak mau konfrontasi dengan orang luar. Ya, jadi ini yang saya katakan dia psikopat. Beraninya karena apa? Dengan orang dalam. Kalau dia memang punya jabatan, wah dia juga bisa seperti itu. Petentang-petenteng. Mulutnya mengintimidasi, nyinyir sana sini. Tetapi saudara-saudara, dia punya nyali seperti itu. Kenapa? Karena ada backup di belakang. Nah, sering kan kita lihat di televisi orang-orang yang gayanya itu tengil, petentang-petenteng, itu sebetulnya saya bilang itu psikopat. Jadi hati-hati ini yang saya katakan vampir yang akan menyedot energi saudara. Terus pertanyaannya, bagaimana menghadapinya? Bagaimana menghadapinya? Bagaimana sikap kita? Saya hanya memberikan satu masukan, yaitu apa? Beri pengertian secara baik-baik. Tetapi jika terus-menerus mengancam, ya suruh saja melakukan daripada kita yang mati atau stres, saudara. Saya masih ingat dulu pada waktu pertama kali saya memanggil nama Bapak Yahweh. Wah itu orang itu wadah nyerang saya habis-habisan. Mengatakan dasar pendeta enggak sekolahan, goblok, pendeta tolol, pendeta sok dan macam-macam. Ada yang ngancam nanti kalau kamu begini-begini. Saya bilang, saya itu orang yang enggak bisa diancam. Saya punya latar belakang itu kekerasan. Jadi kalau Anda mengancam saya, lakukan saja kok pusing, saya bilang gitu. Tapi mereka cuma ngomong tok, saudara-saudara. Ya, makanya saya katakan orang-orang yang seperti ini sebetulnya psikopat. Ya. Jadi orang-orang yang seperti itu kemarin saya melihat di televisi, saudara-saudara, ada seorang preman yang nantang polisi. Yang ditantang bukan pribadinya, institusinya ditantang, saudara-saudara. Wah itu institusi polisi maki-maki habis-habisan. Wah koyoknya ya gitu loh. Tapi begitu didatangi, nangis saudara. Kayak tikus kejebur got. Makanya orang-orang yang seperti ini yang saya sebut intimidator. Dia adalah vampir energi orang lain. Tukang nyedot energi-energi orang lain. Ya, saya juga mengatakan, jauhi mereka, tapi bukan memusuhinya. Atau saudara bersikap diam. Jika terus-menerus mengintimidasi yang mengarah kepada kriminal, ya sebaiknya saudara laporkan saja sama polisi. Ya, karena orang-orang yang suka mengintimidasi itu sekali lagi saya katakan nyalinya kecil. Mereka juga beraninya keroyokan, saudara-saudara. Hanya untuk menutupi kekurangannya. Sebaiknya diam, saudara-saudara. Mungkin harga diri kita diinjek-injek. Saya katakan, emangnya kalau orang satu ini nginjek-injek harga diri saya, berarti harga diri saya jadi betul-betul rendah? Enggak, saudara-saudara. Jadi saudara enggak usah takut. Ada orang yang mengancam saudara, ini negara hukum, laporkan saja. Daripada saudara stres, ketakutan, enggak bisa tidur, ya, kemudian malah jadi gila, laporkan saja, gampang, saudara-saudara. Kita enggak capek, ya, tapi kita mendapatkan hasil. Begitu, saudara-saudara. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yaitu bisikan misterius. Bisikan misterius itu apa sebetulnya? Ini juga menyedot energi aura kita, saudara-saudara. Bisikan misterius yaitu orang yang selalu membisikkan kepada kita karena dia
tahu kesalahan kita. Dia tahu kita pernah berbuat salah. Lalu orang itu membisikkan hal-hal yang buruk untuk mengingatkan kita bahwa kamu itu jahat, kamu tidak layak. Orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara, jangan diladeni. Ya. Karena apa? Karena orang yang seperti ini, itu kalau dilawan juga nggak boleh. Diamkan saja. Mau bicara apapun, diamkan. Ingat, jenis ini, saya pernah diintimidasi orang, ya setahun lebih, saudara-saudara, mengintimidasi, menyebarkan keburukan. Saya cuman hati saya, dalam hati berkata, kasihan amat ya orang ini. Saya diamkan, saya mau disebarkan macam apa, emang gua pikirin. Ya, akhirnya capek juga, capek sendiri, saudara-saudara. Mau sampai kapan dia mengintimidasi saya? Saya hanya berpikir, kalau orang itu mengintimidasi saya, ya, mengancam, menunjukkan kesalahan-kesalahan manusia, emangnya dia sempurna apa? Emangnya dia orang yang hebat apa? Iya toh, saudara-saudara? Nah ini kan kita mesti harus berpikir seperti itu. Nggak usah diladeni. Ya. Kalau dilayani, apalagi kita sampai sedih, sampai takut, maka kita akan dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Hati-hati itu. Yang penting, yang tahu itu kan saya dengan Tuhan. Lu mau ngomong apa, emang gua pikirin. Senjata saya paling ampuh ya itu. Kalau saudara mau ikutin senjata saya, pakai saja saudara-saudara. EGP. Ya toh? Ya. Nah para vampir energi ini, sebenarnya orang-orang yang tidak pernah menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada yang tidak beres. Orang itu juga tidak lepas dari kesalahan. Seperti Yesua memberitahu kepada kita. Selumbar ada di mata orang lain, ya, selumbar di mata orang lain dia bisa lihat, tetapi balok di matanya sendiri tidak bisa diketahui. Ini kan parah orang-orang yang macam begini. Itu saya sebut vampir energi, saudara. Yesua juga pernah menegur orang-orang Farisi saat dia diperhadapkan pagi-pagi dengan seorang perempuan yang melakukan perzinahan, katanya, saudara-saudara. Guru, ini perempuan ini saya temukan dalam keadaan berzina. Menurut hukum Mose, perempuan itu harus dilempari batu sampai mati. Sekarang menurut kamu bagaimana? Yesua dijebak loh, saudara-saudara. Kalau Yesua berkata, lepaskan saja karena aku punya hukum kasih. Orang Farisi akan berkata, kamu bukanlah pelaku Torah. Tetapi kalau Yesua berkata, bunuh saja, maka berarti Yesua bisa dicap sebagai orang yang kejam. Ayo, maju kena, mundur kena. Kalau kita lihat kasus ini lucu loh, saudara-saudara. Orang perempuan kedapatan berzina, laki-lakinya mana? Orang berzina kok yang perempuan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan, aku menemukan perempuan ini dalam keadaan berzina, tertangkap basah. Lah, tugasnya ahli Taurat dan orang Farisi itu di mana, saudara-saudara? Kalau di bait suci, perzinahannya di bait suci masih masuk akal. Mosok ini di rumah orang lah sebutnya. Kok dia ngintip orang berzina? Ayo, coba saudara renungkan itu. Tetapi Yesua berkata apa? Dia tidak menghukum. Dia katakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Dialah orang yang pertama yang melempari perempuan ini dengan batu. Kitab suci mengatakan, ahli Taurat, orang Farisi dan penonton pada waktu itu
tertemplak dengan ucapannya Yesua. Ucapan Yesua itu membombardir hati nurani mereka. Dan hati nurani mereka itu menghakimi mereka sendiri. Emangnya kamu orang suci apa? Ya. Akhirnya apa? Dari yang tua sampai yang muda pada bubar sendiri-sendiri, saudara-saudara. Dan Yesua berkata, apakah mereka menghukum engkau? Tidak, aku pun tidak melakukannya. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Nah itu Yesus jelas seperti itu, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya kalau kita didatangi oleh energi negatif, yang pertama tenang. Yesus pun cuma nulis di tanah. Tulisannya apa? Saya sudah mengkhotbahkannya. Saudara bisa lihat apa yang ditulis oleh Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu berenergi negatif? Saya katakan yang berikutnya adalah bergaulah dengan orang-orang yang berenergi positif. Selama pergaulan saudara itu dengan orang-orang yang tukang mengintimidasi, orang-orang yang tukang mengeluh, orang-orang yang kata-katanya kasar, menyakitkan, tidak bikin saudara sejahtera, ya saudara akan menjadi orang yang kalah. Makanya saya memberitahu, perhatikan kata-kata saya Bapak Ibu. Sekali lagi, perhatikan kata-kata saya. Kesuksesanmu akan dilihat dengan siapa engkau berteman. Ada enggak kira-kira orang yang temannya itu preman-preman, temannya itu orang-orang yang kata-katanya kotor, jorok, kasar, lalu saudara bisa sejahtera dan sukses? Enggak bisa, saudara-saudara. Kesuksesanmu aku bisa melihat dari cara engkau berteman. Kalau teman-temanmu, sahabat-sahabatmu adalah orang-orang yang baik, maka hidup saudara akan terus tersupport, terus terdorong untuk bisa semakin maju. Jadi saudara harus berani untuk meninggalkan komunitas yang tidak baik. Sekarang kita lihat yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu vampir penyedot energi atau penghisap energi. Yaitu apa? Si penghina. Wah, ini paling seneng ya orang kalau menghina orang lain, senengnya luar biasa, saudara-saudara. Orang jenis ini paling pandai menciptakan rasa minder pada orang lain. Ucapannya mungkin lembut, tetapi merusak, saudara-saudara. Orang yang menghina itu tidak harus kata-katanya kasar, enggak harus. Kata-katanya lembut, tetapi nuansanya itu menghina. Ah, kamu itu enggak ada apa-apanya, kamu kan orang brengsek, kamu kan orang gagal, kamu itu apa? Itu kan pelan, saudara-saudara, ngomongnya pelan, tapi dia nusuk di hati. Itu menghina, saudara-saudara. Dasar orang miskin saja macam-macam. Nah, ini kan menghina, saudara-saudara. Kemiskinan dimunculkan. Kenapa enggak diucapkan kata-kata berkat gitu loh. Ya. Orang-orang yang jenis ini itu egonya sangat tinggi. Dan mulutnya itu kotor, saudara-saudara. Saya pernah mendengar sebuah cerita, saudara-saudara. Ada seorang penjahat di Amerika. Ketika dia kedapatan, ditangkap, penjahat ini mencaci maki polisi habis-habisan, saudara-saudara. Lalu hukuman dari orang ini apa, saudara-saudara? Orang ini dihukum, mulutnya disuruh mencuci dengan 5 batang sabun, saudara-saudara. Saudara bayangkan, sampai rusak mulutnya, tidak akan menjadi benar. Polisinya jengkel juga kan, dimaki-maki, maka dia disuruh mencuci mulutnya dengan 5 batang sabun, sampai habis sabunnya, saudara-saudara. Tapi apakah
orang ini berarti kata-katanya bersih? Tidak, karena yang dibersihkan cuman fisiknya. Tapi sumbernya itu dari hati dan pikiran. Makanya kalau ada orang yang ngomong begini sama saya ya, oh saya itu kata-katanya itu kasar, tetapi sebetulnya hati saya baik. Itu omong kosong, saudara-saudara. Karena firman Tuhan memberitahu bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Apa yang ada di hati juga apa yang ada di pikiran. Kalau pikirannya itu kotor, keluarnya pasti kotor. Mencaci maki, mengumpat, ya, menghardik, mengancam dan sebagainya. Mulut-mulut kotor seperti ini berarti sudah ketahuan. Otaknya juga kotor, hatinya juga kotor, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesua itu banyak menghadapi orang-orang yang seperti ini dengan tingkat kriminal yang sangat tinggi. Berapa kali Yesua itu selalu berusaha untuk dibunuh? Berapa kali? Berkali-kali. Mereka terus berusaha untuk mencari kesempatan. Dan akhirnya kesempatan itu tiba. Yesua ditangkap dan disiksa, bahkan dibunuh, saudara-saudara. Nah, orang jenis ini itu orang yang tidak mudah mengampuni. Sekarang kita banyak orang-orang yang seperti ini berkeliaran di mana-mana. Dia bahkan bisa muncul di televisi, tapi mulutnya kotornya minta ampun. Dia minta dihormati, tapi nggak bisa menghormati orang lain. Bagi saudara yang sedang dan sering dihina, saya beritahukan, lihat caption berikutnya. Ya, saya beritahu, bagi saudara yang sering dihina, jangan berkecil hati. Ingat, saudara adalah ciptaan Tuhan dan punya keunggulan, talenta yang hebat. Tapi sayangnya engkau belum memunculkan talenta itu. Jadi jangan terpengaruh oleh penghinaan. Anda, saudara semua tidak seperti yang diucapkan oleh penghina saudara. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Engkau adalah manusia hebat, manusia ciptaan Tuhan. Engkau tidak seperti apa yang diucapkan orang tersebut. Ingat baik-baik itu. Ya. Ayo bangkit. Kembalilah hai manusia hebat. Terbangkan semangatmu lagi. Karena sejak saat ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya, perhatikan baik-baik. Hidupmu akan terus naik. Dan kehidupanmu akan semakin disegani oleh banyak orang. Tetapi setelah Anda di atas, jangan pernah punya keinginan untuk membalas dendam. Syukuri saja. Jadi kalau saudara pengen balas dendam terhadap penghinamu apa? Ya bangkit. Jangan mau tunjukkan kepada dunia bahwa aku bukan seperti apa yang mereka ucapkan. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang kita lihat yang keempat, saudara-saudara. Ini adalah penghisap energi juga. Yang keempat yaitu si penuntut pujian. Apa maksudnya, saudara-saudara? Maksudnya adalah orang yang merasa tidak sejahtera jika tidak dipuji, saudara-saudara. Jadi kalau seharian belum ada orang yang memuji, wah itu uring-uringan, saudara-saudara. Kata-katanya juga bisa kotor. Tapi kalau dipuji dia diam. Itu banyak di luaran sana, saudara-saudara. Karena manusia itu pada prinsipnya senang dipuji. Ya. Ini adalah orang yang selalu pingin dipuji. Dulu, saudara-saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, ada satu jemaat, ya bukan jemaat Aleph Tausi, tidak, dia cuma pindah-pindah, saudara-saudara ya, pindah-pindah. Pindah gereja sana, pindah gereja situ, Pak, tapi pernah juga ibadah di sini. Orang ini itu punya titel, saya nggak perlu sebutlah titelnya.
Tetapi saudara-saudara, ketika dalam forum resmi, ketika titelnya tidak disebut, dia nggak mau bangun loh, nggak mau berdiri. Itu tanda kesombongan, titelnya harus dimunculkan. Kalau dia nggak dimunculkan, wah itu bukan saya katanya saudara-saudara. Nah ini kan sesuatu yang sebetulnya menunjukkan ketidakrendahan. Kemudian orang-orang yang jenis seperti ini, kalau dia nyumbang, wah namanya harus dicantumkan secara besar-besaran agar dikenal orang sebagai seorang dermawan. Wah itu sombong sekali ya. Jangan lupa ya, saya nyumbang nih. Ceritakan kepada banyak orang. Waduh. Ini orang yang tidak rendah hati, yang saya katakan si penuntut pujian. Orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara, itu juga akan menghabiskan energi kita. Nah, jika saudara adalah orangnya, mohon maaf saudara-saudara, itu saudara bisa mencuri kemuliaan Tuhan loh. Jadi, jalan keluarnya seperti apa? Kita lanjut. Kasih saja saudara pujian. Ya, kalau saudara memang berhadapan dengan orang-orang yang senang dipuji, ya puji saja nggak apa-apa. Ya. Toh kita nggak bayar kok kalau memuji orang, daripada saudara oring-oringan, iya toh? Ya etong-etong kita latihan untuk selalu berbicara hal-hal yang baik. Saudara setuju nggak sama saya? Ya, kalau saya setuju. Kalau orang ini, saya lihat nih orang ini sombongnya luar biasa, titelnya itu harus dimunculkan. Ya udah sebut saja titelnya, nggak apa-apa. Yang menilai orang ini kok. Misalnya, saudara-saudara, ada seseorang namanya Lukas Sutrisno. Dr. Lukas Sutrisno, STH, MA, Profesor Kabulator Bocor, misalnya. Sebut-sebut saja, ngapain kita pusing, saudara-saudara. Iya toh? Wong kita nyebut seperti itu ya kita nggak bayar kok. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, etong-etong kita melatih. Daripada orang itu menghabiskan energi kita. Ya, sekaligus kita melatih mulut kita untuk selalu berbicara hal-hal yang baik bagi orang lain. Ya, kasih jempol sajalah. Kamu hebat, kamu luar biasa, enggak apa-apa. Jempol kita tunjukkan gini ya enggak podal kok jempolnya, saudara-saudara. Kita lanjut yang berikutnya, yang kelima. Nah yang kelima ini saudara-saudara, ini juga ya apa? Menghisap energi juga. Yaitu apa? Selalu butuh diperhatikan. Ini orang yang menghabiskan energi orang lain, saudara-saudara. Orang jenis ini itu selalu minta dikasihani. Dan orang yang seperti ini kasusnya itu selalu sama, saudara-saudara. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada jemaat yang tipenya seperti ini, saudara-saudara. Jadi, dia itu selalu pingin diperhatikan gitu. Dia datang, kemudian konseling, bahkan malam hari pun ya begitu. Dia datang konseling, ya. Dan kasusnya ya itu juga, saudara-saudara. Sampai saya bilang, loh ini kasusnya kok sama terus. Lalu advis saya ini dilakukan atau apa? Tidak. Seperti itu, saudara-saudara. Dia bilang, kok aku tak konseling ya? Ya sudah saya layani, saudara-saudara. Terus seperti itu. Kasusnya sama terus. Ini orang-orang yang minta diperhatikan, saudara-saudara. Lah yang tinggal kewalahan itu saya. Kewalahan, saudara-saudara. Dan mohon maaf rata-rata itu cewek-cewek, saudara. Karena ceritanya seperti itu. Maka saya pernah cerita bukan beberapa waktu yang lalu di khotbah saya. Saya itu pernah, ya bukan pernah ya, tapi agak sering juga sih. Pertama dia telepon saya juga nggak tahu siapa orangnya, saudara-saudara. Konseling ya sudah, tapi saya kan kenal suaranya. Lama-lama dia cuman telepon saya bilang gini, ya terima kasih selamat malam Pak Lukas,
saya bersyukur saya sudah mendengar suaranya Pak Lukas. Loh maksudnya apa, saudara-saudara? Saya bilang, loh kenapa ini? Kamu punya masalah apa? Gitu. Enggak Pak, saya cuma pengen dengar suaranya Pak Lukas. Saya kok merasa suara Pak Lukas itu seksi, katanya. Loh bener gak sih saudara, suara saya itu seksi apa sangar? Ya, menurut saudara seksi atau sangar? Menurut saya sangar loh saudara-saudara. Saya kalau khotbah mana ada lucu-lucunya? Enggak lucu saya khotbahnya, serius melulu saudara-saudara. Ya, tapi ya sudahlah. Yang penting orang ini sudah enggak lagi menteror saya saudara-saudara. Ya, ceritanya ya juga seperti itu juga. Jadi intinya adalah, ya ini lanjutnya, suruh dia berubah. Ya, potonglah pembicaraannya kalau terlalu lama. Suruh banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku atau bikin kerajinan tangan agar pikirannya sibuk. Nanti kan potensi orang itu akan muncul, saudara-saudara. Suruh bikin kerajinan, sibukkan pikiran, lakukan hal-hal yang berguna. Nah, oleh karena itu saya ingin Bapak Ibu Saudara pada saat pagi hari ini saudara nyalakan cahayamu dan seluruh mujizat dari Bapa Yahweh pasti akan muncul dalam hidup saudara. Sekali lagi saya katakan di akhir sesi ini, jangan takut, jangan gentar. Bapa Yahweh mengasihi saudara, engkau adalah orang hebat, engkau adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, bangkitkan semangatmu, dan Bapa Yahweh selalu memberkati hidup saudara. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala Bapak Ibu, dan kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah pada pagi ini kami dapat merasakan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Sehingga dengan hari Sabat yang indah ini, kehidupan kami menjadi semakin lebih baik lagi. Tuhan tolong agar aktivitas-aktivitas anak-anak-Mu di hari ini tidak terhalang oleh vampir-vampir yang akan merusak hidup saudara. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Salam sehat bagi kita semua. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info ibadah raya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam HaMashiach untuk merayakan Hari Raya Syafuot pada hari Kamis 28 Mei 2020 pukul 6 sore tetap di channel YouTube Keilat Aleph Tau. Dan untuk ibadah hari Rabu 27 Mei 2020 digabung dengan ibadah di hari Kamis. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak bisa dihimbau untuk mengikuti ibadah anak di channel YouTube Aleph Tau Kids setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat, Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumuman kita saat ini Bapak Ibu, dan kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah Sabat di pagi yang indah ini. Sebentar anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, bahkan ada pula yang akan melakukan aktivitas. Bapa berkati mereka, segala apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, dibuatnya Engkau menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita
Dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh vayishmerecha. Amin. Rasa. Yair Yahweh panau eleka. Wechuneka. Amin. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahemteka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, beshem Yeshua hamasya waruah hakodes kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Simlika